Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali bergabung bersama dengan kami dalam 60 menit Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Jadi menara doa ini adalah pesan yang kuat di mana Tuhan mau panggil kita, pilih kita, suruh kita untuk mendekat kepada Dia supaya setiap kita kenyang dengan segala yang baik yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Doa kami dalam 60 menit di menara doa ini, saudara mengalami jamahan Tuhan, saudara diurapi secara luar biasa, saudara mengalami mujizat-mujizat yang Tuhan sediakan dalam hidup saudara. Dan saya berdoa dan saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati saudara dalam segala aspek kehidupan saudara, baik rohani, jasmani, hubungan sosial maupun keuangan. Saudara pun menjadi saluran berkat buat banyak orang. Selamat berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Shalom saudara. Puji Tuhan kita berjumpa kembali di Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Hari ini adalah menara doa yang khusus di mana saya ingin mengajak kita semua berdoa, memuji, menyembah lebih dalam lagi. Lalu kita akan belajar saudara tentang bagaimana biarlah Tuhan singkapkan pewahyuan tentang pujian penyembahan yang membawa terobosan. Saya percaya saudaraku Kristus, inilah saat di mana semua umat Tuhan ya kan menjadikan pujian penyembahan sebagai kebiasaan dan menjadi gaya hidup. Mari saudara kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan sama-sama berdoa. Tuhan terima kasih untuk saat indah yang Tuhan beri buat setiap kami. Kami boleh ada di menara doa ya Tuhan. Beri kami hati untuk dapat ya Tuhan memuji, menyembah-Mu, rasa syukur, rasa kagum, rasa hormat kepadamu ya Tuhan. Bapa, aku berdoa, urapi kami yang melayani-Mu, urapi kami dengan urapan khusus ya Tuhan saat ini. Dan kami percaya sementara kami naikkan doa, pujian, penyembahan, kuasa-Mu akan bekerja, kuasa-Mu akan bekerja, mujizat terjadi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami mau katakan kami rindu akan Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, masuk ya Tuhan dalam hadirat-Mu yang lebih dalam lagi. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Mari Engkau sendiri ya Tuhan yang memimpin daripada menara doa ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu untuk menyampaikan pengajaran firman-Mu. Beri pewahyuan, pengertian, hikmat-Mu ya Bapa. Terima kasih banyak Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kami mulai menara doa ini. Haleluya. Makasih Tuhan. Makasih Roh Kudus. Haleluya. Ku masuk ke hadirat-Mu di tempat kudus-Mu Tuhan.
tiada kata-kata selain puji dan sembah saat ini. Alangkah indahnya Tuhan bersamamu selalu, memuji dan menyembahmu. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusanmu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Mari dari awal, haleluya. Ku masuk ke hadirat-Mu, di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah saat ini. Alangkah indahnya Tuhan bersamamu selalu, memuji dan menyembahmu. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Mari lebih lagi sembah Dia, haleluya. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata
Sembah dan puji Duh tatamu, sembah dan puji Duh tatamu, sembah dan puji Duh tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji Duh tatamu, sembah dan puji Duh tatamu, sembah dan puji Duh tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari buka suaranya saudaraku. Sembah Dia, sembah Yesus, sembah Tuhan Yesus. Ketika kami menyembah-Mu, Kau hadir Tuhan. Kau hadir Yesus. Yesus Tuhan sembah dan puji Duh tatamu, sembah dan puji Duh tatamu, sembah dan puji Duh tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji Duh tatamu, sembah dan puji Duh tatamu, sembah dan puji Duh tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah Dia, saudara. Lebihlah sembah. Kami sembah Kau Tuhan. Tuhan, dan Kau bawa umat-Mu untuk menyembah. Yesus. Haleluya. 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 Haleluya.
saja Tuhan Yesus. Kami sembah, kami sembah. Jamah kami, penuhi tiap kami dengan urapan kasih. Haleluya, nyanyi pujian, nyanyi pujian bagi Pujian bagimu, Dia pulihkan, Dia sedang memulihkan. Terus saudara buka suaranya, sembah, masuk hadiratnya lebih lagi. Ku muliakan nama-Mu, Tuhan, mulia nama-Mu, Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi Tuhan, pujian bagi Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Ku muliakan nama-Mu, Tuhan, mulia nama-Mu, Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Yesus kami sembah, Yesus ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Tuhan, aku berdoa ya Tuhan, sementara kami naikkan nyanyian, pujian, penyembahan kepadamu ya Tuhan, sungguh kami rasakan Engkau bersemayam di atas pujian penyembahan kami. Tuhan hadir di dalam, ya Tuhan, di tengah-tengah kami. Dan kami percaya ketika Tuhan hadir di tengah-tengah kami, Engkau akan intervensi, Engkau akan campur tangan segala perkara yang kami serahkan kepadamu ya Tuhan. Aku berdoa Bapa dalam nama Yesus,
Tuhan lihat, Tuhan tahu keadaan setiap anak-anak-Mu hari ini. Tuhan, apapun kekhawatiran kami, apapun yang kecemasan setiap kami, pergumulan anak-anak-Mu ini, aku berdoa ya Tuhan, biarlah Engkau sendiri ya Tuhan mengambil alih, menyelesaikannya ya Tuhan, memberikan terang buat setiap kami, pengertian buat tiap kami ya Tuhan. Beri kami hikmat-Mu, kekuatan-Mu ya Tuhan. Terima kasih karena kami percaya di dalam hadirat-Mu, di situ ada terang. Di dalam hadirat-Mu, di situ ada kuasa, ada hikmat, ada kesembuhan. Terima kasih Tuhan, bawa kami lebih lagi Tuhan. Bawa kami lebih lagi Tuhan. Tuhan, aku berdoa Tuhan anak-Mu ini. Aku mengasihi jemaat-Mu ini ya Tuhan yang hadir di YouTube channel ini. Aku mengasihi mereka ya Tuhan yang setia kepada-Mu ya Tuhan. Aku mengasihi ya Tuhan, Kau tahu keadaan mereka. Saudara bisa berdoa saat ini. Kita ada dalam hadirat-Nya. Dia ada di sini, Dia hadir di sini. Mari saudara nyatakan segala keinginanmu kepada Allah. Dalam doa, permohonan, naikkan ucapan syukur. Dia hadir di sini, yes. Bapa, dalam nama Yesus, dengar doa-doa anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang berseru kepadamu, meminta kesembuhan ya Tuhan. Biarlah Tuhan sembuhkan segala sakit penyakit mereka. Mereka yang berseru kepadamu Tuhan untuk pemulihan. Pemulihan hati mereka, pemulihan rohani mereka, pemulihan hubungan mereka, pemulihan keuangan mereka ya Tuhan. Biarlah Tuhan pulihkan mereka semua ya Yesus. Oh ya lama kasih ya lama. Tuhan, aku berdoa Tuhan, turunkan berkat-Mu buat anak-anak-Mu ini. Turunkan berkat-Mu Yesus ya lama. Turunkan ya Tuhan mujizat-Mu buat mereka. Bawa kami lebih dekat lagi dengan Tuhan. Oh ya lama kasih ya lama, karena kami ya Tuhan tenang. Kami tenang kalau dekat dengan Tuhan. Oh ya lama. Yesus, anak-anak-Mu yang terikat, lepaskan mereka semua ya Tuhan. Oh ya lama. My life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. My life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Tuhan, aku berdoa untuk setiap keluarga-keluarga ya Tuhan, daripada umat-Mu ini. Tuhan, turunkan ya Tuhan berkat-Mu buat keluarga-keluarga ini Tuhan.
Bawa setiap kami keluarga-keluarga ya Tuhan, menikmati berkat rohani, semuanya diselamatkan. Semua mengenal Tuhan mengenal Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat secara pribadi. Tuhan, biarlah keluarga-keluarga kami semuanya sehat ya Tuhan, segar, dan Tuhan beri umur yang panjang buat tiap kami. Tuhan memberkati keluarga-keluarga dengan satu hubungan yang rukun, yang harmonis ya Tuhan. Engkau memberkati keuangan keluarga-keluarga ini Tuhan, cukupi setiap kebutuhannya. Terima kasih Tuhan, bawa keluarga ini menjadi satu ya Tuhan, satu mesbah, ada mesbah dalam setiap keluarga Tuhan. Yang ada naikkan doa, pujian, penyembahan kepadamu ya Tuhan. Aku berdoa Tuhan, turunkan berkat-Mu ya Tuhan buat keluarga-keluarga ini Tuhan. Kami angkat suara kami mau berdoa buat bangsa kami Indonesia. Tuhan berkati bangsa kami Tuhan. Lindungi bangsa kami, pelihara bangsa kami Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan pakai bangsa ini Tuhan untuk menjadi berkat buat bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu Tuhan, jauhkan daripada malapetaka, mara bahaya ya Tuhan, bencana alam ya Tuhan, teror ya Tuhan atas bangsa ini. Tuhan memberkati presiden kami ya Tuhan, berkati aparatur pemerintah di bawah para menteri ya Tuhan, dan juga memberkati TNI Polri ya Tuhan, berkati ya Tuhan bangsa ini, kota demi kota ya Tuhan. Tuhan memberkati Yesus. Kami minta ya Tuhan, ada satu revival ya Tuhan se-Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ada nyanyian, ada doa, pujian, penyembahan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Makasih. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan terima kasih. Tuhan juga memberkati para pemimpin gereja, semuanya unity ya Tuhan. Tuhan memberkati para pendeta ya Tuhan, para pengerja, para jemaat, gereja-gereja ya Tuhan. Tuhan pelihara ya Tuhan gereja-gereja ada di Indonesia ini. Ya Tuhan, gereja-gereja ada di seluruh dunia ya Tuhan. Anak-anak-Mu semua ya Tuhan. Pelihara ya Tuhan, pelihara ya Tuhan. Lindungi, berkati Yesus. Pakai ya Tuhan, pakai ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Dimanapun hamba-hamba-Mu yang melayani, apapun pelayanan mereka, sertai, urapi, dan cukupi setiap kebutuhan mereka Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Satu kerinduan kami, semua makhluk sujud menyembah Engkau Yesus Kristus Tuhan. Maka segala hormat, pujian, kemuliaan bagimu Yesus. Kami sembah, Ku sembahkan dalam roh dan kebenaran. ku sembahkan Dalam roh dan kebenaran, tak seorang pun jua seperti Kau Yesus. Ku sembahkan dalam roh dan kebenaran. Ku sembahkan dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk hadirat-Mu, untuk pengurapan, untuk damai sejahtera dan sukacita-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran-Mu, terima kasih untuk kesembuhan, pemulihan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Indonesia Tuhan
dipenuhi dengan kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu ini Tuhan. Dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang siap menerima firman dan hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali saudaraku. Shalom. Puji Tuhan, hari ini saya berikan judul daripada khotbah saya, pujian penyembahan yang melahirkan terobosan, saudaraku. Memang saya percaya bahwa setiap firman Tuhan itu selalu baru. Walaupun kita sudah tahu, kita sudah mau belajar, sudah pernah belajar, saudaraku, dan bahkan kita sudah mempraktekannya. Ketika kita mau belajar lagi, Roh Kudus akan selalu memberikan yang namanya pewahyuan yang baru. Katakan amin saudara. Hari ini saya ingin saudara mengulang lagi betapa pentingnya mengenai pujian penyembahan. Mari kita buka Alkitab kita dari Matius 1 ayat yang ketiga saudaraku. Di sini dikatakan ya kan tentang silsilah Yesus sebenarnya. Saya ambil potongan ayat yang ketiga saja. Kata Yehuda memperanakan Peres. Yehuda memperanakan Peres dan Zera dari Tamar. Peres memperanakan Hesron. Hesron memperanakan Ram. Nah, kata Yehuda saudaraku ya, kita sudah tahu semua arti kata Yehuda adalah praise atau pujian sebenarnya saudaraku ya. Ya kan? Kata Peres itu bicara tentang terobosan saudaraku. Jadi rupanya saudaraku, Yehuda pujian itu bisa melahirkan yang namanya terobosan. Nah, pujian penyembahan yang melahirkan terobosan yang model apa, yang jenis apa? Ya kan, pujian jenis apa yang bisa menghasilkan terobosan? Semua orang bisa muji. Bukan cuma orang Kristen, bukan cuma orang percaya, orang tidak percaya pun bisa naikkan nyanyian pujian. Saudara Kristus, tetapi kita mau katakan, ya kan, pujian penyembahan yang apa? Ini yang mau kita pelajari. Nah, pada waktu Yesus bicara, saudara, kepada perempuan Samaria, Yesus bicara tentang penyembahan. Saudara tahu, kita tahu bahwa perempuan Samaria ini adalah perempuan, ya Tuhan, yang dikenal dengan ya, seorang wanita yang kawin cerai, saudaraku, kawin cerai. Kehidupannya mungkin masa lalunya ini tidak baik, saudara. Tetapi Tuhan mengerti bahwa, ya kan, bahwa Tuhan mau supaya perempuan ini bisa mengenal Allah yang benar. Yang kedua adalah Tuhan mau supaya si perempuan ini hidupnya diubahkan, bukan cuma diselamatkan, diubahkan. Dan bisa menjadi berkat buat yang lain. Saudara, apa yang Tuhan beri kepada perempuan ini? Tema apa yang Tuhan sampaikan ketika dalam pembicaraannya? Tuhan bicara soal apa? Penyembahan. Tuhan bicara penyembahan, saudara Kristus, kepada perempuan ini. Dan kita tahu bahwa cerita di dalam Yohanes pasal 4, perempuan Samaria ini mengerti tentang penyembahan. Ketika dia kembali ke kotanya, saudara Kristus, saudara, orang satu kota Samaria menjadi percaya oleh perkataan perempuan ini. Jadi kita melihat di sini pujian penyembahan itu bisa memperanakan, melahirkan yang namanya apa? Terobosan dari orang yang mungkin seperti kayak orang yang hina, perempuan yang hina menjadi perempuan yang mulia. Saudara di sini. Apa perkataan Yesus di sini saudaraku tentang penyembahan, tentang pujian yang bisa melahirkan terobosan. Kita baca ayatnya saudara. Yohanes 4 ayat 22 sampai 23. Kita baca 1, 2, 3. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Perempuan ini memang seorang yang beragama. Seorang yang menyembah. Tapi dia tidak kenal Allahnya siapa. Saudara Kristus, banyak orang, saudara, beragama. Kita semua beragama. Tapi tidak semua orang mengenal apa yang dia sembah. Siapa yang dia sembah. Saudaraku. Tetapi Yesus berkata, kami menyembah apa yang kami kenal. Saudaraku. Jadi rupanya di sini saudara, penyembahan itu dimulai dari apa saudara? Dari pengenalan akan Tuhan.
penyembahan itu dimulai dari apa saudara? Pengenalan akan Tuhan. Seberapa dalam pengenalan kita akan Tuhan Yesus, maka hal itu akan menentukan seberapa dalam penyembahan kita. Karena penyembahan itu harus ada unsur pengenalan. Kenapa harus perlu kenal siapa yang kita sembah? Karena yang namanya penyembahan, kita menyembah saudara, bukan untuk dilihat orang. Bukan untuk dapat pujian daripada manusia. Kita menyembah, penyembahan itu sifatnya apa? Pribadi. Keluar dari hati. Saudara, pujian bisa keluar dari mulut. Tapi penyembahan itu ada di dalam hati, dalam roh daripada manusia. Oleh karena itu penyembahan harus ditopang oleh dua hal. Saudara tahu apa? Pertama adalah rasa kagum akan Tuhan. Kita bisa kagum kalau kita kenal siapa yang kita sembah. Sulit buat kita untuk menyembah, untuk meninggikan, untuk memuliakan saudara pribadi yang tidak kita kenal. Kita harus kenal. Itu penyembahan serta harus ada rasa kagum. Yang kedua ada rasa apa? Hormat. Rasa hormat. Saudara, dua ini kunci daripada penyembahan. Hari ini saudara saya ingin bagikan tentang pujian penyembahan. Ya kan, saya sangat dorong kita sama-sama yuk, sama-sama barengan, bukan saudara saja tapi saya juga. Yuk, kita membangun kebiasaan, ya. Kita memiliki kebiasaan untuk apa? Memuji dan menyembah Tuhan dengan hati yang percaya. Karena kita memiliki pewahyuan, pengertian, pengenalan akan Tuhan. Katakan amin saudara. Kita ngerti yang kita sembah ini dahsyat. Katakan amin saudara. Yang kita ngerti. Ini yang makanya ulang lagi. Bahas lagi tentang pujian penyembahan. Saudara Kristus, saya percaya ini pujian penyembahan harus dijadikan kebiasaan setiap hari saudara lakukan. Kalau saudara lakukan ini, saya percaya otot iman saudara akan makin besar. Lemak egonya akan kurang. Ingat penyembahan ditopang oleh dua hal. Apa saudara? Rasa kagum, rasa hormat. Saudaraku, katakan amin saudara. Ini penting. Oleh karena itu perlu kenal. Ya kan, siapa yang kita sembah. Dan bagaimana kuasa daripada penyembahan itu kalau kita bisa sampai gitu. Tadi waktu kita nyembah saya rasakan kena di hati kita semua. Makanya nyembah itu harus dari segenap hati dan juga pikiran kita tertuju pada Dia. Jadi harus ada nyembah itu bukan cuma sekedar ngomong nyanyi, tapi dari pikiran dan hati itu sama, kita naikkan itu. Katakan amin saudara. Ya. Ini harus latihan seperti ini nih. Ya, kita akan lihat sini ada 3 hal coba kita akan pelajari saudaraku, ya kan? Tentang pujian penyembahan. Saat kita memuji dan menyembah Tuhan, kita harus tahu, saudaraku, hadirat Tuhan akan turun atas pujian penyembahan kita. Saudara sendiri, saudara bersama-sama di menara doa ini, saudara bersama-sama dengan saudara-saudara seiman atau keluarga nyanyi, saudara harus taruh di hati. Percaya, kalau aku memuji dan menyembah, maka hadiratnya akan turun. Ini harus ada. Saudara, nah oleh karena itu makanya saya bilang tadi, semua orang bisa muji nyembah. Saudara, tapi belum tentu ada hadirat Tuhan turun. Kalau dia tidak kenal siapa yang dia sembah. Dan dia tidak menerima siapa yang dia sembah. Kita harus terima Yesus dulu sebagai Tuhan kita, sebagai juru selamat kita. Baru waktu kita sembah, hadiratnya akan turun tengah-tengah kita. Kalau kita tidak pernah mengakui Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat secara pribadi. Tapi kita nyanyikan nyanyian penyembahan itu cuma nyanyian tok. Saudara bisa mengerti sini. Katakan
Jadi bukan cuma sekedar nyanyi, saudaraku, tapi dari segenap hati ini. Di dalam Mazmur 22 ayat 4 katakan, padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas apa? Puji-pujian orang Israel. Ini dasar firman-Nya. Saat kita nyembah, muji nyembah, saya harus percaya. Setiap saya nyanyi, saya percaya hadirat Allah turun. Maksudnya hadirat Allah turun itu apa, saudaraku? Ya kan? Bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Kalau Tuhan hadir, pasti Tuhan datang atau hadir tidak dengan tangan hampa, tangan kosong. Dia pasti memberikan pemberian. Pemberian apa yang Tuhan beri buat kita? Damai sejahtera dan sukacitanya. Itu yang pertama. Katakan amin, saudara. Waktu saudara nyanyi nyembah, pasti dia berikan damai sejahtera, sukacitanya. Yang mengerti, percaya, katakan amin. Damai sejahtera dan sukacitanya inilah yang melenyapkan apa? Kekhawatiran kita, kegelisahan dan ketakutan di dalam hidup kita. Makanya kenapa kok ada Daud menulis dalam Mazmur pasal 62, dia kata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Saudaraku, kapan kita bisa rasa dekat dengan Tuhan? Pada waktu saudara, ya kan, memuji dan menyembah Dia. Saya rasa ada kedekatan. Karena hadiratnya turun. Saya bisa rasakan yang namanya damai sejahtera dan sukacita. Amin. Jika hadiratnya turun, hal itu berarti Tuhan hadir di dalam kehidupan kita. Wah, Tuhan hadir. Kalau Tuhan hadir dalam hidup kita, itu artinya apa, saudara? Tuhan akan campur tangan. Tuhan akan intervensi dan menyelesaikan segala kekhawatiran. Apa yang kita khawatirkan, saudara, yang telah kita serahkan ke Tuhan, Dia akan selesaikan. Katakan amin, saudaraku. Katakan amin. Oleh karena itu di dalam saat hadirat Allah, dalam hadirat Allah, saudaraku, saudara harus punya pengertian ini. Waktu saudara muji nyembah, saudara rasakan hadirat Allah turun. Disitulah saat dimana saudara mulai serahkan kekhawatiran itu. Serahkan itu, Tuhan. Ini aku takutin, Tuhan. Ini aku khawatirkan. Ini aku cemaskan. Sekarang aku minta Tuhan tolong. Tuhan sembuhkan aku. Tuhan pulihkan aku. Tuhan berkati aku. Tuhan lindungi. Apapun, nyatakan apapun yang menjadi keinginan kita kepada Allah. Dalam doa, permohonan dan ucapan syukur. Katakan amin, saudaraku. Katakan amin. Jadi saudara, saya ingin dorong saudaraku. Biasakan setiap hari melakukan doa, pujian, penyembahan. Kita pada waktu kita doa, muji nyembah, Tuhan akan hadir di atas pujian kita. Katakan amin. Ketika Daud memainkan kecapi, menaikkan nyanyian pujian dan penyembahan, hadirat Allah turun. Lalu apa yang terjadi, saudara? Raja Saul yang dirasuk oleh roh jahat. Saudara, roh jahatnya itu keluar. Dia dibebaskan. Di mana ada roh Allah, di situ akan ada apa? Kemerdekaan. Kemerdekaan dari apa, saudaraku? Dari kutuk. Ya, apapun itu kutuk. Yang kedua dari apa, saudara? Dari segala ikatan kuasa gelap. Mungkin saudara berkata bahwa di rumahku ini banyak setan. Sepanjang saudara biasakan diri, doa, muji, nyembah dengan segenap sembah Dia dan percaya saat aku memuji dan menyembah, hadiratnya akan turun. Tuhan akan hadir. Di mana ada Tuhan, di situ akan ada kemerdekaan. Di mana ada Tuhan, di situ akan ada kuasa mujizat terjadi dalam hidup saya. Katakan amin, saudara. Ini harus dipegang. Ketika saya muji nyembah Tuhan, maka Tuhan akan bekerja untuk menyembuhkan segala sakit penyakit saya. Ini kalau Tuhan hadir, saudara, Tuhan ada. Saudara, di dalam Alkitab, saudara, ditulis dalam Injil. Ketika Tuhan hadir di satu tempat, semua orang sakit sembuh. Semua orang terikat oleh kuasa gelap lepas. Saudara, di mana tidak ada makanan, tapi di situ ada Yesus. Yesus sanggup melipat gandakan roti itu
dan ikan. Yang mengerti katakan amin. Sepanjang hidup saudara hadirkan Tuhan. Hadir Tuhan. Tuhan hadir. Di mana di Yesus hadir dalam hidup kita. Saya yakin saudara akan kenyang dengan segala yang baik. Saudara akan kenyang dan tidak kekurangan dengan sesuatu yang baik. Yang mengerti katakan amin. Ini prinsip yang harus kita pegang. Kalau dulu di mana ada Yesus tidak ada kekurangan yang baik. Sekarang Yesus ada di sorga. Dia berikan, aku berikan Roh Kudus. Pada waktu kita muji nyembah, Roh Yesus, Roh Kudus yang hadir bersama kita. Yang mengerti dan percaya katakan amin. Ini pegang. Jadi bukan cuma nyanyi. Tapi saudara nyanyi dengan apa? Pengenalan, pengertian. Dan ini pewahyuan buat kita semua. Katakan amin. Katakan amin. Latih ini terus. Pujian penyembahan itu seperti kayak saudara. Coba tiap hari aja. Saudara mungkin tiap hari barber ringan. Tiap hari diangkat gitu. Tiap hari saudara latihan push up. Sit up. Mungkin cuma baru sedikit-sedikit. Tiap hari tiba-tiba. Tanpa saudara sadari itu otot saudara mulai besar. Tapi dirutin. Otot iman kita juga akan makin besar. Kalau kita biasakan tiap hari. Muji nyembah. Muji nyembah. Otot iman sudah akan besar. Karena saudara tahu. Setiap kali saya muji nyembah. Tuhan hadir. Kenapa saya lama saya ulang-ulang terus. Supaya ini masuk dalam pikiran kita. Masuk di dalam hati kita. Yang kedua. Saat kita muji dan menyembah. Hadirat Tuhan itu akan membuat bingung para musuh kita. Saudara tahu di dalam Alkitab itu ditulis. Ya, di dalam Hakim-Hakim pasal 7. Gideon melawan orang Median. Hanya dengan 300 orang. Dengan cara apa saudara? Tiup sangkakala. Saudara, lalu ketika mereka tiup sangkakala, Alkitab katakan Tuhan membuat orang Median dan orang Amalek. Saudara, bingung dan saling apa saudara? Membunuh satu dengan yang lain. Katakan amin. Ini pujian penyembahan. Sangkakala itu lambang daripada pujian. Kita lihat lagi Yosua. Ketika dia menghadapi yang namanya kota Yeriko, raja Yeriko, prajuritnya dan juga penduduknya. Dengan tembok yang begitu besar, Tuhan buat bingung raja, prajurit dan seluruh penduduk Yeriko. Temboknya runtuh. Kuasa Allah. Ketika ada pujian penyembahan, maka tembok-tembok yang tidak kelihatan dalam hidup kita, yang menghalangi segala berkat yang Tuhan mau limpahkan buat saudara, itu runtuh. Katakan amin saudara. Kita lihat di sini, ya kan? Dan Yosafat ketika dia melawan 3 bangsa besar, hanya dengan pujian penyembahan, saudara, Tuhan buat musuh saling berbunuhan, saudara, satu dengan yang lain. Ketika Yosafat sampai di lembah itu, mereka sudah mati semua dan meninggalkan semua apa? Jarahan. Ibu bapak saudara yang kasih Kristus, saya ingin beritahu begini. Biasakan puji nyembah. Saudara, karena pujian penyembahan akan membuat musuh kita yang gak kelihatan itu bingung. Katakan amin. Saya mau kasih tahu gini, strategi perang ya. Strategi perang gini. Setiap kekalahan selalu didahului oleh apa? Kebingungan. Makanya dibikin kebingungan itu bicara tentang apa? Karena apa? Karena miskomunikasi. Ini perang intelijen yang main. Intelijen biasanya tuh membuat satu informasi yang membuat lawan jadi bingung. Saudara Kristus. Nah, musuh kita, saudara, sebelum dia taklukkan kita, dia buat kita bingung. Masalah kesulitan hidup secara otomatis membuat kita jadi bingung. Iblis saudara mengerti. Sebelum dia bisa naklukkan kita, kuasai kita, maka dia harus membuat kita menjadi bingung, khawatir dan takut. Ketika kita bingung, khawatir dan takut, saudara Kristus, itulah saat di mana kita, saudara Kristus, menjadi pihak yang paling lemah. Nah, tetapi ketika kita bingung, kita khawatir, kita takut. Apa yang harus saudara lakukan? Saudara, kita harus naikkan pujian penyembahan. Ya kan? Ketika kita naikkan nyanyian pujian penyembahan,
Ya kan? Apa yang terjadi? Terjadi pembalikan keadaan. Musuh yang membuat kita bingung, malah musuh itu, ya kan, para musuh itu, ya kan, yang jadi bingung saudara lewat pujian penyembahan. Lalu mereka akan lari meninggalkan kita. Kenapa? Karena ada Tuhan yang hadir. Ketika dinaikkan pujian penyembahan, Tuhan hadir, maka musuh akan lari. Ketika musuh lari, apa yang terjadi saudara? Tiba-tiba saudara mulai terbuka pikirannya. Ketika kita tidak bingung lagi, tidak khawatir lagi, tidak cemas lagi. Tiba-tiba ini kok bisa bekerja ya. Kenapa saudaraku? Karena pujian penyembahan itu bisa mengobarkan api Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Yang mengerti percaya katakan amin. Dan api Roh Kudus inilah yang membawa apa? Terang. Yang memberikan terang. Yang menghidupi setiap firman yang saudara dan saya pernah baca, pernah dengar, pernah tahu, pernah hafal. Yang sudah masuk. Saudara, pujian penyembahan itu menghidupi setiap firman. Sehingga firman yang dulunya cuma logos, cuma firman tertulis, hanya pengetahuan, hanya hafalan. Tiba-tiba firman itu menjadi apa saudara? Menjadi hidup. Menjadi rema, menjadi iman. Yang dampaknya apa saudara? Saudara dapatkan pengertian yang baru. Pewahyuan yang baru. Cara pikir berbeda. Ngerti kehendak Tuhan. Dampaknya apa? Kemenangan sudah dapatkan. Amin saudaraku. Mazmur 119 ayat 130 ini katakan. Bila tersingkap firman-firmanmu memberi terang. Memberi pengertian kepada orang-orang yang bodoh. Katakan amin. Jadi pujian penyembahan itu akan mengaktifkan Roh Kudus dalam diri kita saudaraku. Jangan di dalam Roma 12 ayat 2 tuh katakan begini saudaraku. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Maksudnya serupa dengan dunia itu apa saudara? Dalam kita merespon keadaan. Ya, saudaraku, kadang-kadang banyak anak Tuhan ketika dia ngalami yang namanya masalah, kesulitan, pencobaan dalam hidupnya. Responnya tuh sama dengan orang dunia. Saudaraku, sama responnya seperti orang yang tidak mengenal Allah. Kalau kita menjadi seorang yang terbiasa memuji menyembah, kita akan merespon. Ya kan saudara, seperti seorang yang memang biasa menyembah. Contoh saudaraku Ayub. Ketika dia menghadapi masalah dalam hidup dia. Kehilangan hartanya, kehilangan anak-anaknya. Kena sakit penyakit, apa respon Ayub? Dia sujud nyembah Tuhan. Dan dia mulai berkata, ya kan, dengan aku lahir tidak bawa apa-apa, ya kan, dengan telanjang. Dengan telanjang pula, aku juga gak punya apa. Terpujilah nama Tuhan. Alkitab katakan Ayub tidak berdosa dari perkataannya. Saudara, pujian penyembahan membuat kita bisa memiliki respon iman yang tepat sehingga Tuhan berkenan sama kita di saat-saat kita mengalami yang namanya ujian dan pencobaan. Yang mengerti katakan amin. Oleh karena itu yang ketiga dikatakan saat kita memuji dan menyembah Tuhan, maka damai sejahtera Tuhan akan melindungi hati dan pikiran kita. Katakan amin. Jadi saudara tahu di sini saudaraku, saat saudara muji nyembah, ada damai sejahtera ini yang melindungi hati dan pikiran. Betapa pentingnya hati kita terlindungi. Saudaraku, setiap prajurit tahu bagaimana harus melindungi yang namanya, ya kan, hatinya atau jantungnya di sini, saudara. Ya kan, damai sejahtera bukan cuma melindungi hati, tapi melindungi apa? Pikiran, kepala kita. Yang saudara, kepala dan jantung dua organ tubuh yang sangat penting. Yang saudara, orang bisa kehilangan tangannya saudaraku. Tapi orang tidak boleh kehilangan pala. Saudaraku, orang gak boleh kehilangan kena jantungnya. Selesai itu semuanya. Nah oleh karena itu kehidupan rohani pun demikian. Saudaraku, pujian penyembahan itu akan memelihara pikiran kita dan hati kita atau jantung itu. Saudara yang sangat baik. Oleh karena apa? Adanya damai sejahtera. Katakan amin. Saya ingin beritahu begini. Tadi bicara tentang kebingungan. Tapi ini kadang-kadang itu. Tapi juga dalam diri kita. Sebelum terjadinya terobosan.
Sebelum janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Saudaraku, yang sebenarnya terkadang yang terjadi adalah terjadi penundaan. Kadang terjadi penolakan atau pencobaan, ya kan, untuk menyerah atau mau mundur dari Tuhan. Sering kali beberapa daripada anak-anak Tuhan, setiap kita nggak kuat, kita udah lelah, capek, mau nyerah. Mau nyerah tuh bisa saja, saudara, di dalam pekerjaan karena begitu kerasnya tekanan, udah aku mau mundur aja, mau berhenti aja dari kerjalah. Padahal perusahaan tidak PHK kita, saudara, tapi kita udah menyerah, akhirnya rugi. Di dalam rumah tangga, tekanan, mungkin konflik dalam rumah tangga, menyerah artinya, ya udahlah, cerai aja, pisah aja. Ini saudaraku, hal-hal yang seperti ini, saudara, sehingga orang yang dekat sama Tuhan adalah orang yang suka memuji nyembah. Pujian penyembahan ini saudara, itu saudaraku, ini adalah satu tindakan iman. Yang dimana tindakan iman ini menghasilkan yang namanya kasih karunia Tuhan turun dalam hidup kita. Yang mengerti dan percaya katakan amin saudaraku. Ya ini kasih karunia. Makanya saudara di dalam Yesaya 54 ayat 1 dan 2 itu dikatakan begini. Saudara, ini ayatnya unik. Saudara, kita harus masuk di dalam pemikiran daripada orang Yahudi pada saat itu. Pada saat Nabi Yesaya. Di sini dikatakan saudaraku bahwa bersorak-soraklah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Perempuan mandul adalah perempuan yang selalu berduka cita. Seperti wanita yang tidak berharga. Saudaraku, tetapi Alkitab katakan sekalipun kamu mandul sekarang, ya kan, kamu harus bersuka cita. Ya kan, di sini katakan bersukacitalah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembiralah dengan sorak-sorak dan memekiklah hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin, sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami, firman Tuhan. Ayat yang kedua, lihat saudara sini. Lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya, panjangkanlah tali-tali kemahmu dan panjangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Mungkin hari ini saudara merasa bahwa seperti saudara mengalami juga kemandulan dalam hidup saudara. Entah secara rohani dalam pelayanan sebagai hamba Tuhan. Kok tidak ada kemajuan, mengalami kemunduran, kesulitan. Mungkin saudara mengalami kemandulan dalam usaha kah? Dalam pekerjaan kah? Apapun itu, sebenarnya tidak ada hasil. Semuanya kering, saudaraku. Tapi dengar baik satu hal. Ya kan? Ketika saudara ambil keputusan. Saya katakan tindakan iman ini adalah salah satunya adalah memuji dan menyembah Tuhan. Maka pujian penyembahan ini akan memelihara hati dan pikiran saudara. Karena pada waktu kita memuji dan menyembah Tuhan, hadiratnya turun. Dan hadiratnya ini memberikan kita apa? Damai, sejahtera. Yang mengerti dan percaya katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Sekalipun saudara masuk dalam dapur api yang menyala-nyala, kalau saudara tetap ada di dalam hadirat Tuhan, saudara tidak akan terbakar. Bahkan bau terbakar pun tidak. Kenapa? Tuhan melindungi saudara. Karena saudara jaga hati. Saudaraku, ya kan? Saudara jaga hati. Seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Ya kan, dikatakan bahwa kamu harus nyembah. Dia bilang tidak, aku tidak akan nyembah. Aku percaya Allahku sanggup melepaskan aku dari dapur api itu. Aku tidak akan sembah engkau, patung itu, kepada Nebukadnezar. Sekalipun Tuhan tidak menolong kami, ya kan, dari dapur api kami tetap tidak menyembah. Itu bicara tentang apa? Dia percaya kepada Allahnya. Allahnya mengasihi dia, sanggup untuk menolong dia. Dan Allah itu juga mengasihi dia, mau menolong dia. Dan kalau Tuhan tidak tolong pun, dia tahu, dia kenal siapa Tuhan yang dia sembah. Saudaraku, kalau saudara kenal siapa yang saudara sembah, apapun keadaan saudara, kesulitan apapun, saudara bisa berkata bahwa Tuhan, aku akan tetap sembah engkau. Ketika kita tetap sembah dia, sekalipun kita berjalan dalam dapur api yang menyala-nyala. Perhatikan saudaraku,
saudara tidak akan terbakar. Apa arti tidak terbakar? Saudara tidak akan kecewa dan menolak Tuhan. Saudara tidak akan bingung, tidak akan stres, dan tidak akan meragukan Tuhan. Saudara tidak akan kehilangan iman. Itu tanda saudara tidak terbakar. Ya kan? Saudara kehilangan iman, pengharapan, dan kasih kepada Tuhan. Saudara tidak akan kehilangan sukacita dan damai sejahtera. Kenapa? Karena hati kita, pikiran kita dilindungi oleh Tuhan. Lewat apa? Damai sejahteranya. Saudara mau biasakan pujian penyembahan. Pagi-pagi nyanyi. Paksakan. Perasaan gak mau nyanyi. Perasaan gak mau nyembah. Perasaan kayaknya males bawaannya. Paksakan diri untuk duduk di tempat biasa saudara duduk. Itulah tempat penyembahan. Puji sembah Dia. Percaya kalau kita sembah, Dia hadir. Kalau Dia hadir, Dia pasti intervensi. Dia akan campur tangan. Dia akan ambil alih. Dia akan selesaikan segala perkara, segala kekhawatiran yang kita sudah serahkan kepada Dia. Yang percaya katakan amin. Dan saya percaya pujian penyembahan itu akan membukakan mata hati kita. Sehingga kita tahu, kita bisa tahu ya kan, masa depan kita. Tuhan punya masa depan yang indah buat kita semua. Kita tahu apa yang harus kita lakukan. Kita gak goyah. Perhatikan saudara, kalau saudara suka memuji dan menyembah, maka damai sejahtera Allah itu akan melindungi hati saudara. Katakan amin. Sehingga kalau hati ini terpelihara, maka kehidupan Allah akan terpancar dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Saya berdoa kita semua, khususnya saudara, semakin dekat dengan Tuhan. Saya ingin kita semua makin dekat sama Tuhan. Salah satu caranya adalah doa, muji, nyembah. Pujian penyembahan. Lalu sertai doa. Doa sertai pujian penyembahan. Terus saudara banyak ini. Saya yakin Tuhan akan mengubah dan membuat terobosan buat kita. Tutup mata kita akan berdoa. Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk pewahyuan yang baru. Pewahyuan yang segar, pengertian. Bahwa kami menyembah apa yang kami kenal. Kami kenal Allah yang kami sembah adalah Yesus Kristus. Yang berkata saat kami naikkan nyanyian pujian, penyembahan, Engkau hadir ya Tuhan. Engkau hadir, Engkau bersemayam. Yang artinya ya Tuhan, Engkau sendiri ketika Engkau hadir, Engkau akan selesaikan. Engkau akan ambil alih dan selesaikan segala perkara, segala kekhawatiran yang kami serahkan kepadamu. Saat kami memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan, kami tahu Roh Kudus akan memberikan pengertian, pewahyuan, terang Tuhan. Sehingga kami tidak jadi bingung. Kami tahu apa yang harus kami katakan, kami putuskan, kami lakukan. Sehingga kami bisa berkata, aku tenang. Aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku yakin akan kuasanya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami mau ya Tuhan membiasakan diri memuji dan menyembah-Mu. Karena pujian penyembahan ini yang akan memelihara hati dan pikiran kami. Karena saat kami memuji menyembah, Engkau beri kami damai sejahtera-Mu yang pelihara hati pikiran kami dari kekhawatiran, kegelisahan, kebingungan. Bapa, aku berdoa dalam nama Yesus. Biarlah roh doa pujian penyembahan turun tengah-tengah kami. Turun tiap anak-anak-Mu Yesus. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Seumur hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku ku
apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, angkat roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita dan persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama saya. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lo berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan dari darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukannya cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur dan persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Yesus, oh, beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur, oh, ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Buka kedua tangan kita, arahkan hati pandang kita ke surga. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita, Yesus Kristus. Persoalan yang manis di Roh Kudus menyertai kita semua mulai pada saat ini. Sampai Yesus datang menjemput kita dengan permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.